Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat yaitu kepada Bapak Jeki selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori kritis dan teman-teman yang berbahagia. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan atau menerapkan aksi-aksi dari teori kritis Jürgen Habermas tentang teori-teori kritis, yaitu rasionalitas komunikasi, di mana rasionalitas komunikasi ini adalah bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar dan tidak menimbulkan salah tafsir atau salah arti bagi seorang yang melakukan komunikasi, baik itu penerima komunikasi atau komunikan dan komunikator dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada implementasi yang saya lakukan ini yaitu dengan menerapkan kepada anak-anak peserta didik sekolah dasar bagaimana cara mengungkapkan kata-kata atau kalimat dalam berbicara yang baik dan benar, sehingga hal ini akan berpengaruh baik kepada anak didik tersebut ke depannya. Memang dalam pengaplikasian rasionalitas komunikasi ini menurut Habermas tidak sesuai. Karena apa? Karena implementasi yang saya lakukan ini adalah terhadap anak usia dini atau anak-anak sekolah dasar, di mana mereka itu belum mengerti apa itu rasionalitas, apa itu komunikasi. Dalam artian adalah dalam penjabaran yang mereka ketahui tentang apa itu rasionalitas, apa itu komunikasi, mereka belum mengetahui itu semua. Tetapi dalam hal ini saya menyampaikan tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dan benar, dasar-dasar dari komunikasi yang rasional, tetapi dalam artian tidak menyampaikan dengan kalimat rasionalitas komunikasi atau rasionalitas komunikasi. Karena apa? Karena hal ini dapat membingungkan situasi tersebut. Karena itu jalan lain atau trik lain yang saya lakukan adalah dalam pengimplementasian rasionalitas komunikasi ini adalah dengan cara menggunakan kata-kata dasar atau kalimat dasar sebagai penunjang dari pembelajaran ini. Aksi ini saya lakukan terhadap peserta bimbingan belajar atau sinau bareng istilahnya di masa pandemi ini dengan beberapa anak sekolah dasar yang ada di sinau bareng di rumah saya. Ini adalah salah satu aksi yang mana penerapannya adalah dari peserta didik sekolah dasar. Oke, untuk lebih lanjutnya kita simak bagaimana sih proses rasionalitas komunikasi atau kalimat yang diungkapkan oleh adik-adik kita. Oke, silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik bimbingan belajar Cak Nur, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih komunikasi yang baik itu dan bagaimana sih komunikasi yang rasional sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam melakukan satu kegiatan. Nama saya Cindy Putri Aulia Dwi Aryani, saya kelas 4 SDN Larsari 1. Perkenalkan, nama saya Nilkan Putri Nuraini, kelas 4 SDN Larsari 1. Oke, yang terakhir untuk yang cowok. Nama saya Deren Eka Mubriansa, kelas 5 SDN Larsari 1. Dan saya sendiri adalah Nur Faunis dari Sosiologi 2019A Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan hari ini, oke adik-adik, kita akan mulai pelajaran ya. Oke, sudah siap semua kan? Sudah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rasionalitas komunikasi. Nah, penerapannya untuk adik-adik, untuk siswa SD, pada kali ini kita akan melihat beberapa kata atau ungkapan kata-kata atau kalimat yang membuat satu tindakan secara rasional. Contohnya ya, seperti ini. Dalam video ini saya buat ini adalah suatu kegiatan bimbingan belajar atau belajar di masa pandemi selama beberapa bulan berlangsung ini, seiring dengan berjalannya pandemi ini. Untuk apa? Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempermudah siswa-siswa kelas dasar atau sekolah dasar, hal mana untuk mempermudah mereka dalam mencerna pelajaran yang mereka belum paham. Karena apa? Karena di masa pandemi ini sekolah seolah-olah sekolah dasar ini tidak mendapatkan perlakuan pendidikan yang secara optimal. Misalnya saja di masa pandemi ini kita menggunakan daring. Apa yang menggunakan daring adalah belajar online di rumah, yaitu di mana setiap siswa sekolah dasar diwajibkan untuk memiliki Android. Nah, tidak semua orang memiliki Android sehingga mereka sangat kesulitan untuk melakukan proses belajar di rumah.
Dan apalagi juga orang tua mereka juga ada yang memiliki gagal teknologi sehingga sangat sulit sekali untuk melakukan proses pembelajaran. Proses bimbingan belajar Cak Nur ini bukan promosi ya, sekedar memperkenalkan saja. Kemudian ini adalah suatu aksi, dapat dikatakan suatu tindakan yang melakukan aksi di mana seorang siswa sekolah dasar sudah memiliki pengetahuan tentang kalimat-kalimat yang secara rasional dikatakan, sehingga dapat membedakan antara kalimat yang non rasional dan rasional, sehingga siswa tersebut dapat melakukan suatu pembacaan kalimat secara tepat dan akurat, jadi tidak bertele-tele gitu ya, seperti itu ya. Jadi pada pembelajaran ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan atau sedikit pembelajaran kepada adik-adik semua, dan kita belajar secara bersama tentang bagaimana sih cara menggunakan kalimat yang benar, yang baik, dan tidak menggunakan salah arti. Nah, contoh saja ya, kita mulai secara langsung ya. Contoh dari penerapan peran komunikasi adalah seperti ini. Ini ada uang 500. Contoh kalimat yang tidak rasional. Lempar uang. Saya menyuruh kalian untuk lempar uang. Kalimat ini kan secara logika tidak rasional. Rasionalnya ada seperti ini rasionalnya ya. Kalimat rasional seperti ini. Tolong lemparkan uang ini. Nah, ini adalah contoh kalimat dari rasional. Kalau tidak rasional, kalimat seperti ini. Lempar uang. Kan nggak jelas. Lempar uang ini lempar kemana, untuk siapa, dan kepada siapa. Gitu nggak? Itu yang kalimat tidak rasional. Kalau rasional seperti ini jadi contoh penerapan dari beberapa kalimat rasional atau rasional komunikasi dalam individu maupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Contoh, saya menggunakan kalimat rasional komunikasi menggunakan uang 500 perak ini. Contohnya seperti ini ya. Tolong saudara atau secara hal berteman, contohnya tolong Cindy lemparkan uang itu kepada Nilna. Nah, ini adalah contoh kalimat rasional. Kalau nggak rasional seperti ini, Cindy lempar uang ini kemana, kepada siapa, kan nggak jelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita mulai ya. Contoh dari kalimat rasional seperti ini. Berikan contoh satu. Misalnya seperti ini ya. Ayo kita fokus ya. Jangan hiraukan yang lain. Contoh seperti ini ya, seperti ini. Itu ada pintu. Contoh ya. Tutup pintu. Ayo. Coba kalian buat rasional kalimat dari tutup pintu tersebut. Siapa yang bisa? Nah, silakan Darren. Tolong tutup pintu itu. Nah, benar. Tolong tutup pintu itu. Bedanya apa? Bedanya seperti ini ya. Tutup pintu, kan nggak jelas. Kalau kan kita menggunakan kalimat sopan, rasional seperti ini. Tolong tutupkan pintu itu, atau tolong tutup pintu itu. Yang saya lagi seperti ini. Tolong Nilna tutup pintu itu. Gitu. Itu kalimatnya rasional. Jadi ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga dan teman bermain. Contoh yang kedua adalah jendela. Seperti ya, ada jendela. Kita sampai ini. Tutup jendela. Nah, dari kalimat tutup jendela tersebut, tolong buatkan kalimat yang rasional. Siapa ini? Nah, silakan Hindi. Tolong tutup jendela. Nah, sama, hampir sama. Tolong tutup jendela itu. Ini adalah satu kalimat yang rasional. Daripada seperti ini, tutup jendela. Nah, itu kan tidak rasional. Yang kedua, maaf, yang ketiga seperti ini. Lempar buku. Nah, siapa yang bisa dari kalimat lempar buku? Nilna, silakan. Nah, siap. Nilna benar sekali ya. Dari kalimat lempar buku dibuat kalian jadi tolong Darren lemparkan buku itu kepada Cindy. Itu lebih rasional dan lebih sopan. Nah, kalimat ini dapat kalian terapkan dalam lingkungan keluarga dan orang tua kalian, sehingga kalian belajar di sekolah mendapatkan hasil, baik itu perilaku dan ucapan. Selanjutnya, kita akan belajar menggunakan beberapa kalimat untuk melakukan suatu rasional komunikasi. Contoh, dimulai dari yang pertama. Siapa yang menjelaskan tentang pengalamannya di sini dengan menggunakan kalimat yang rasional? Saya. Nah, silakan Darren. Bisa dibaca yang ditulis. Baik, terima kasih. Pengalaman yang saya miliki sangat berkesan dalam hidup saya, dimana dalam hal ini pengalaman yang paling berkesan bagi hidup saya. Saya sering sekali melakukan beberapa tindakan yang sangat membantu orang tua saya bekerja di masa pandemi COVID. Baik sekali Darren. Selanjutnya kepada Nilna, bisa diceritakan. Selanjutnya kepada adik Nilna, silakan membaca. Baik, terima kasih. Pengalaman yang saya miliki
sangat berkesan dalam hidup saya. Di mana dalam hal ini saya mendapat berbagai hal baik. Misalnya saya pernah mengikuti acara perkemahan di berbagai kabupaten. Oke, meskipun suaranya sedikit pelan ya, gara-gara puasa ini mungkin. Semangat Nina. Selanjutnya kepada adik Cindy, silakan menceritakan tentang pengalamannya. Pengalaman saya sewaktu kelas 4 SD, saya memiliki berbagai hal menarik yang sangat tidak dapat saya lupakan. Misalnya saja sewaktu mengikuti lomba cerdas cermat, saya mendapatkan juara 3 tingkat kecamatan. Oke, terima kasih, bagus sekali. Dari berbagai pengalaman yang kalian ceritakan, ini sudah menggunakan kalimat rasional komunikasi. Oke, terima kasih adik-adik semua. Nah, itu adalah contoh dari pengimplementasian atau beberapa contoh yang harus dilakukan dalam menggunakan kalimat rasional komunikasi. Meskipun kalian masih berumur sekolah dasar, setidaknya kalian sudah mengetahui bagaimana cara mengungkapkan kalimat yang rasional dan tidak rasional. Contohnya seperti ini. Seperti yang tadi kalian contohkan. Nah, hal ini dapat memberikan suatu pelajaran bagi kalian semua untuk menggunakan kalimat yang rasional sehingga tidak menimbulkan salah arti. Baik ini untuk bermain atau di depan keluarga dengan keluarga seperti ini ya. Kalian menggunakan kalimat rasional kepada orang tua kalian, kepada teman bermain kalian, kepada bapak ibu guru kalian di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan hal yang positif karena apa? Berbagai kalimat yang kalian ucapkan ini tidak menimbulkan beberapa kesalahan tafsir. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran tentang matematika. Oke, untuk semuanya yang telah menonton dari video ini, semoga dari video ini dapat membantu meningkatkan sedikit edukasi dari semua yang menonton dari video ini ya. Meskipun hal penerapan dari aksi rasional komunikasi menurut Jurgen Habermas ini dalam pengimplementasiannya melalui adik-adik sekolah dasar, tetapi hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa melakukan suatu tindakan dapat dimulai dari hal yang kecil. Yang saja adalah penanaman dari adik-adik sekolah dasar ini sehingga mereka dapat memiliki bekal untuk kedepannya nanti. Ini adalah perwakilannya adalah kelas 4 dan 5 dengan belajar dari Cak Nur, yang mana pada jam ini mereka melakukan proses belajar atau dengan belajar atau belajar bersama dari beberapa anak. Saya ambil 3 orang ini sebagai pemenuhan aksi dari rasional komunikasi Jurgen Habermas. Oke, bila ada kesalahan kata dan beberapa tingkah laku yang kurang berkenan di hati saudara-saudara kalian, kami semua dan adik-adik di sini minta maaf yang sebesar-besar. Dan terima kasih kami ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itulah yang dapat kami paparkan atau saya sampaikan tentang implementasi teori kritis rasional komunikasi menurut Jurgen Habermas. Bila terdapat kesalahan atau kritik, silakan di kolom komentar ya. Silakan di kolom komentar dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Memang ini tidak seharusnya kita terapkan pada sekolah dasar karena adanya kurang pemahaman yang belum luas dan sebagainya. Tetapi hal ini dapat kita terapkan dalam perilaku sehari-hari tadi tersebut. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.